Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budidaya ikan gurame, yang mana saya banyak sekali mendapat pertanyaan dari teman-teman semua tentang budidaya ikan gurame, yaitu penyakit ikan gurame itu sendiri. Di channel ini juga saya sudah banyak sekali membahas tentang kendala-kendala budidaya ikan gurame. Dan memang salah satu kendala dalam budidaya ikan gurame yaitu penyakit pada ikan gurame itu sendiri, dimana para pembudidaya ikan gurame selalu dihantui oleh penyakit ikan gurame, dimana penyakit ikan gurame tersebut bisa menyerang insang ataupun kulit ikan gurame. Dan saya pribadi pun pernah mengalami penyakit pada ikan gurame yang menyerang, kalau saya sendiri menyerang kulit pada ikan gurame ya, sehingga menular ke ikan-ikan yang lainnya dan menyebabkan kematian massal pada ikan gurame. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas 3 hal penting untuk mencegah terjadinya penyakit pada ikan gurame. Simak terus video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan. Budidaya ikan gurame tidaklah sulit. Ikan gurame bisa hidup dan tumbuh maksimal di kolam dengan temperatur suhu 28 sampai dengan 30 derajat Celcius. Akan tetapi buat teman-teman yang tempat tinggalnya di dataran tinggi, tidak perlu khawatir karena ikan gurame pun bisa hidup di suhu yang relatif dingin ataupun di dataran tinggi. Ikan gurame masih bisa tumbuh hingga besar. Jenis ikan gurame yang saya budidayakan di sini adalah jenis gurame soang yang tentunya asalnya yaitu dari dataran tinggi. Meskipun budidaya ikan gurame tergolong mudah untuk dibudidayakan, akan tetapi ada satu hal yang sangat menghantui para pembudidaya ikan gurame, yaitu virus, yang mana virus ini mampu menyerang insang serta kulit ikan gurame. Proses budidaya ikan gurame memakan waktu sekitar 9 sampai dengan 12 bulan masa pemeliharaan. Selama masa pemeliharaan tersebut, kita harus memperhatikan beberapa hal, terutama yaitu benih yang kita pilih bisa dipastikan kondisinya segar dan tidak sakit, karena hal ini sangat berkaitan sekali dengan pertumbuhan ikan gurame. Di sini ada 3 jenis ukuran benih ikan gurame yang saya rekomendasikan kepada teman-teman semua, yang bisa teman-teman beli dan kemudian teman-teman pelihara hingga tumbuh besar. Yang pertama, benih yang saya rekomendasikan kepada teman-teman semua yaitu ukuran silet ataupun yang biasa disebut dengan ukuran 2 jari. Inilah benih ikan gurame ukuran silet ataupun ukuran 2 jari. Biasanya ukuran silet seperti ini benih ikan gurame sudah lumayan kuat, tidak rentan mati. Dan kemudian ada lagi benih ukuran 3 jari. Ini adalah benih ukuran 3 jari yang saya rekomendasikan kepada teman-teman semua untuk membeli benih ukuran 3 jari. Kemudian ada lagi, ini adalah benih ukuran 4 jari atau yang biasa disebut dengan ukuran bungkus rokok. Kemudian di kesempatan kali ini saya akan membahasnya bagaimana cara merawat benih ikan gurame ini hingga tumbuh besar dan tidak mudah terserang penyakit ataupun virus ikan gurame. Ada 3 hal yang teman-teman harus perhatikan dalam budidaya ikan gurame, yaitu kualitas air, kemudian kualitas dari pakan ikan gurame, dan pemberian antibiotik alami untuk ikan gurame. Oke, yang pertama saya bahas yaitu mengenai kualitas dari air kolam. Agar ikan gurame tetap sehat dan terhindar dari penyakit, yaitu kita harus menjaga kualitas air kolam. Kita harus sering-sering mengganti ataupun memperhatikan kualitas dari air kolam tersebut dengan cara seminggu 2 kali ataupun sebulan sekali kita mengganti dan mengisi air kolam dengan yang baru. Seperti dalam video ini adalah kolam tanah saya, yang mana sirkulasi air kolam tersebut saya menggunakan pompa air untuk menyedot
air yang baru. Jadi sisa air yang lama kita buang sebagian dan kita ganti sebagian lagi dengan air yang baru. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara menjaga kualitas pakan. Untuk benih ikan gurame yang masih sangat kecil ukurannya, ukuran silet ataupun ukuran kuku, bisa dikasih makan dengan menggunakan cacing sutra ataupun daun-daunan seperti daun kangkung ataupun azolla, wolffia ataupun jenis lemna minor atau yang biasa disebut dengan mata lele. Jika ikan gurame sudah tumbuh besar, teman-teman bisa menggunakan pelet. Selain pelet ada pakan alternatif daun-daunan, yaitu dengan menggunakan daun sente, daun singkong, daun pepaya. Itu sangat baik digunakan untuk pertumbuhan ikan gurame. Selain daun-daunan, ikan gurame juga menyukai buah-buahan seperti buah pepaya ataupun buah mengkudu. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3, yaitu dengan menggunakan antibiotik sebagai pakan ikan gurame. Untuk antibiotik ikan gurame sendiri masih nyambung di yang nomor 2, yaitu kualitas pakan seperti yang tadi saya sebutkan. Untuk pakan ikan gurame dengan menggunakan daun pepaya, dan di sini juga antibiotik untuk ikan gurame bisa menggunakan daun pepaya sebagai antibiotik ikan gurame untuk mencegah terjadinya penyakit pada ikan gurame. Selain daun pepaya, teman-teman juga bisa menggunakan buah mengkudu sebagai antibiotik alami untuk ikan gurame. Di samping kita menggunakan antibiotik alami, kita juga bisa menggunakan probiotik yang biasa saya gunakan di sini, prebiotik M4. Probiotik M4 ini sangat baik untuk menjaga terjadinya penyakit pada ikan gurame. Untuk probiotik E4 ini bisa digunakan yaitu dengan menggunakan campuran air, kemudian langsung disiramkan ke kolam kita, atau bisa dicampurkan ke pakan pelet. Jadi probiotik ini bisa kita campurkan dengan menggunakan pelet juga, teman-teman. Inilah dia probiotik E4 yang mana menurut saya ini adalah multifungsi. Selain menjaga kualitas air kolam, E4 ini juga bisa dicampurkan dengan menggunakan pelet yang nantinya akan dimakan oleh ikan gurame. Selain antibiotik yang tadi saya sudah sebutkan, nanti akan saya buatkan video selanjutnya, yaitu antibiotik dengan menggunakan kunyit ataupun kuning ya teman-teman. Nanti akan saya buatkan videonya di kesempatan berikutnya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu saja video dari saya tentang 3 hal penting untuk mencegah terjadinya penyakit pada ikan gurame. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.